Sumayang gila mo kagargari lamun den ucapaken apa? Ida tadodal mursalu kalane dadi kuat apa hadis mursal bi musnadin kalane hadis musnad. Fal umdatu mongko utawi kang den tetanggeni iku ali ngatasi musnad. Fil hujjatin hujjah wala hajata. Lan aran hajat iku majud lil mursali maring hadis mursal. Ujiba mongko den jawab Apakil bi annahuma kelan satune mursal lan musnad iku dalilani dalil loro. Idil musnadu karena uti hadis musnad iku ingkana lamun ana apa hadis musnad iku hutajju bihi den gawe hujjah apa bi kelan musnad munfaridan hal ijen fawa mongko uti hadis musnad iku dalilun dari dalil birasihi kelawan awak dhewe ne hadis musnad. Wal mursal uta hadis mursal iku ya'tadidu dadi kuat apa mursal bil musnadi kelan hadis musnad aysiru lan dadi apa mursal iku dalilan akharat dalil kang waneh farjahu monggo den unggulaken apa bihima kelawan musnad lan mursal inda muaradati haditsin wahidin inda menalikane melawani hadis kang hiji. Kemudian apabila ada kritik, ada kata-kata yang isinya kritik atau menginterupsi bahwa ketika hadis mursal itu menjadi kuat karena ada hadis musnad, maka yang dibuat pegangan ya yang musnad itu untuk dibuat hujjah. Kemudian hadis mursal tidak dibutuhkan. Kalau ada kata-kata seperti itu maka jawabannya begini, bahwa hadis musnad dan mursal itu adalah sama-sama jadi dalil. Karena hadis musnad itu ketika boleh dibuat hujjah dalam keadaan sendirian tidak didukung oleh hadis mursal, maka hadis musnad itu menjadi dalil sendiri. Gak usah dukungan hadis lain, hadis mursal. Sedangkan hadis mursal itu menjadi kuat, menjadi kokoh karena ada hadis musnad. Kemudian hadis mursal itu menjadi dalil lain, bukan nebeng ke musnad. Maka keduanya musnad dan yang mursal itu dibuat penguatan, dibuat keunggulan, artinya menjadi kuat, digabung jadi dua ketika mau menyerang satu hadis. Artinya satu hadis itu pasti berbeda isinya dengan musnad dan mursal ini. Maka hadis satu bisa dikalahkan oleh dua hadis musnad dan mursal. Begitu maksudnya. Faidatun tiga faidah. Idza qila takalani dan ucapakan fi isnadin dalam siji isnad apa an rajulin lafat an rajulin aw syekhin atau an syekhin nahwu dzalika aw nahwu dzalika atau sebadane an rajulin aw syekhin faqala hakimu qadau supaya hakim Ibnu Qaddan wa ghairu ma dalilnya Ibnu Qaddan hakim laisa ma mongkoraden arani apa hadis an rajulin aw syekhin ora diarani mursalan ing hadis mursal bal mungqadian balik den arani apa isnad an rajulin aw syekhin diarani mursalan ing hadis mursal bal mungqadian balik den arani ing hadis mungqadi afil burhani. Dan itu dalam kitab Burhan Imamil Haramaini ale karangane Imam Haramain tasmiyatuhu utawi ngarani hadis an syekhin an rajulin an syekhin diarani bil mursali kelawan hadis mursal. Ada faedah, ada ilmu tersendiri. Apabila dalam suatu isnad itu isinya atau bunyinya itu an rajulin atau an syekhin atau sejenis itu, pokoknya tidak nyebut nama orangnya, gurunya tidak disebut, hanya an syekhin atau an rajulin, maka redaksi isnad seperti itu menurut Imam Hakim dan Ibnu Qaddan dan yang lain itu bukan disebut hadis mursal,
tapi disebutnya sebagai hadis munqati. Kemudian di kitab Burhan karangan Imam Haramain, an syekhin an rajulin an misalnya an alimin, atau misalnya itu mursal namanya, kata Imam Haramain di kitab Burhan, namanya hadis mursal. Qala ada sebab Iraqi Imam Iraqi kullun kaisaban sujiji min hadainil qaulaini, saking ikilah qaul loro iku mukhalifun laini lima maring qaul alai kang iku tetep ing ngatesima aksarul muhadditsina utai akeh ulama ahli hadis. Wa ikhtarahu lan milih ing ma sapa syekhuna guru ingsun al-hafidzu al-alaiyun hafidz al-alai min annahu saking setuhune isnad an syekh an rajulin au an syekhin iku muttasilun, hadis muttasil fi isnadihi majhulun, kang iku tetap ing dalam isnadi muttasil majhulun utawa wong kang kinabodon, au mubhamun utawa hadis utawa mubham dan samarakan. Kemudian kata Imam Iraqi Zain al-Iraqi, kedua kaul ini, kedua pendapatnya Imam Haramain dan Hakim Muqaddon dan yang lain itu berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh mayoritas ahli hadis. Dan pendapat ini dipilih oleh guru kami Syekh Hafidz Alai. Apa itu? Bahwa pendapat mayoritas ahli hadis, kalau sanadnya bunyi an syekhin an rajulin, itu namanya adalah hadis muttasil fi isnadihi majhulun ay mubhamun. Dipanjang namanya. Hadis yang demikian, yang an syekhin au an rajulin an alimin misalnya, itu namanya hadis muttasil yang isnadnya ada orang yang tidak jelas, yang misterius karena tidak sebut nama. Qala ada sebuah Syekhul Islam lakinnahu muqayyadun bima idza lam yusamma al mubham. Lakinnahu tapi ini tasmiyah madhkur atau tadi apa ya, muttasil fi isnadihi majhulun iku dalam yusam iku muqayyadun dan qayyidi bima dalam yusammal mubhamu, kelaan tekalane ora den sebut sapa al mubhamu wong kang den samaraken fi riwayatin ukhra dalam riwayat kang meneh. Wa illa lam yusamma ay bi an summiyal mubham fi riwayatil ukhra wa yakunu mungkara ana apa hadis an syekhin an rajulin, apa hadis salah yang fayakun kana apa hadis rawi an syekhin an rajulin orang iku majhulan majhul. Syekhul Islam berkata bahwa diberi nama majhul muttasil fi isnadihi majhulun, itu diberi nama itu harus syaratnya apabila orang atau guru yang disamarkan itu di riwayat yang lain tidak disebut namanya. Apabila disebut di riwayat lain maka tidak majhul lagi, bukan majhul. Wa bima idza sarraha man abahamu lan den qayyidi kelan tekalane den martelaken sapa man wong abahamahu kang nyamaraken sapa manhu ing syekhin an rajulin, martelaken bitahditsi kelawan tahdits haddatsana wa nahwi badhe tahdits. Wa illa lamun ora sarraha falakun qarauna apa haditsuhu hadise man abhama iku muttasil ihtimali annahu karena kemungkinan mempersetuni man abhamau iku mudallisun wong kang ahli tadlis,
kang ahli mengecoh dengan kata-kata. Hadza kulluhu. Dan syaratnya dikatakan majhul ialah apabila orang yang menyamarkan gurunya itu, tidak menyebut nama gurunya itu, apabila dia terang-terangan pakai tahdits, haddatsana rajulun, haddatsana syekhun, atau akhbarana syekhun. Kalau tidak langsung an rajulin, tidak ada haddatsananya, maka hadisnya bukan muttasil. Tidak bisa dikatakan muttasil karena ada kemungkinan ini rawi yang merahasiakan gurunya, nama gurunya itu ada kemungkinan dia itu mudallis, tukang mengecoh orang lain dengan kata-kata. Hadza kulluhu idza kana rawiyanhu ghayra tabi'in. Hadza utakila qayyid madhkur. Quyut madhkur kulo de ada iku idza kana rawi. Tekalane ana sapa kang ngriyataken anu saking syekhin an rajulin iku ghayra tabi'in, sakjane kang tabi'i au tabi'an utawa tabi'i walam yasifhu hale ora nyipati sapa rawi hu ing rajulin au syekhin bisuhbati kelawan kesahabatan. Wa illa lamun ora lam yasibhu ay bi an wasafahu bisuhbah faladitsu mongko hadis iku ngapaladitsu mongko hadis iku sahihun sahih. Dan sahabat kalau tidak sahabat kullahum kana sahabat iku udulun bira-bira wong kang adil. Catatan persyaratan di atas ini semuanya ialah ketika orang yang meriwayatkan dari orang yang misterius itu bukan tabi'i atau tabi'i tapi dia tidak menerangkan bahwa gurunya itu menjadi sahabatnya, menjadi gurunya, menyantri pada gurunya itu. Apabila tidak mensifati, berarti mensifati. Apabila menerangkan bahwa salah ya. Wala misbara nyipati sapa rawi hu ing syekhin ar-rajulin bisubati kalan kesahabatan, salah. Kalau tidak menyebutkan dia sahabat, an-rajulin sahabiyin, tidak begitu. An syekhin sahabiyin, tidak disebut gitu. Kalau nyebut bahwa orang misterius itu adalah sahabi, maka hadisnya adalah hadis sahih. Sebab apa? Sebab semua sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Orang adil itu bukan pembohong, bukan orang fasik, bukan orang yang aktif dosa kecil, kemudian taatnya tidak lebih banyak daripada maksiatnya. Sebab kalau sahabat, semua sahabat adalah adil, jadi tidak perlu diragukan. Waqul gharibun ma rawain faqat. Waqul ngucap sira gharibun utawi hadis gharib sumya den arani apa ma rawain faqat bidali alim bidali kang gharib lim firadi rawihi karena ijene wong kang ngriataken hadis anu iri saking salene rawi al gharibi kaya wong kang monco alladzi sya'nuhu kang utawi ciri-cirine ciri khas gharib iku al infiradu ijen an wadanihi addo saking tumpadarai gharib wa syara'i gharib iku ma hadis sarwa kang ngritaken ing masa parawin rawi siji faqat mongko bloko mumfaridan hal ijen biraitihi kelawan ngiratkan ma angkulli wahidi ahadin saking saben-saben wong siji.
Katakanlah bahwa hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi. Satu rawi sendirian meriwayatkan hadis itu, yang lain tidak. Angkuli hadin, semuanya tidak punya hadis itu. Dikatakan hadis gharib yang demikian itu karena orang yang meriwayatkan hadis itu sendirian, tidak sama dengan yang lain. Sama halnya orang asing, orang ada di Malaysia, orang ada di Papua sendirian. Yang mana orang asing itu adalah ciri khasnya tersendiri, terpencil jauh dari tanah airnya. Amma bijami'il hadisi, imma apa imma? Ada imma, imma kapi. Haramain amma sa imma tadi ibadah kita pak hari haramain nabi ya hari kapi haramain lala sawab imma itu ya, imma bijami'il hadisi, ono kalane ijen kelawan sakabehane hadis dari awal sampai akhir dia sendirian yang punya hadis itu. Ka hadisin nahi, kaya hadis kang mertelaken larangane Nabi an bai'il wala'i, saking ngedol waris wala wa hibatihi lan hibaken wala. Fa innahu angko setune hadis nahi an bai'il wala iku la sahih. Ora sahih apa hadis nahi an bai'il wala illa min hadisi Abdullah bin Dinarin, aing saking hadis Abdullah bin Dinar bin Umar atau saking Ibnu Umar. Hadis larangan Nabi melarang menjual waris wala. Waris wala itu ada sayyid yang pernah memerdekakan budaknya, kemudian budaknya mati, tidak punya keluarga, tidak punya ahli waris, maka tirkahnya kembali kepada sayyid yang dulu memerdekakan itu. Kemudian oleh sayyidnya akan dijual. Saya punya hak warisan itu fulan itu. Nanti kalau mati saya tidak akan ambil, kamu yang ambil. Tapi harus bayar sekian kamu ke saya. Itu namanya menjual wala, menghibahkan. Hadis itu hanya sahih dari hadisnya Abdullah bin Dinar dan bin Umar. Seluruhnya hadis itu. Tidak sebagian, tidak di awal, tidak di akhir, semuanya. Aw ba'dihi utawa kelawan setengah hadis. Ka hadis zakatul fitri. Kaya hadis zakat fitrah. Kemenyan kana?